Ya, dan untuk mengenang kepedulian Glenn pada isu kemanusiaan dan hak asasi manusia, sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia dan juga mantan koordinator Kontras, yakni Bang Usman Hamid. Selamat malam, Bang Usman. Ya, kita sama-sama berduka ini, Bang. Salah satu sosok yang tidak hanya aktif di dunia musik, namun juga bisa dibilang yang ada di depan ya, atau terdepan dalam isu penegakan HAM ini juga harus berpulang begitu. Sejauh ini apa saja sih, Bang, kontribusi dari seorang Glenn Fredly dalam isu penegakan HAM di Indonesia? Pertama tentu kami atas nama rekan-rekan, sahabat dan para aktivis hak asasi manusia menyampaikan duka yang mendalam kepada keluarga atas kepergian Glenn Fredly. Indonesia kehilangan seorang musisi besar yang peduli pada kemanusiaan, pada hak asasi manusia. Kontribusinya begitu banyak dalam membantu berbagai inisiatif kampanye untuk isu-isu perubahan sosial di bidang lingkungan sampai dengan di bidang hak asasi manusia. Saya pertama kali mengenal dan membicarakan masalah HAM dengan Glenn Fredly pada tahun 2008 ketika berlangsung acara peluncuran album musik Slang, The Big Hip. Dan saat itu kami memang mengundang Glenn juga untuk bertandang ke kantor Kontras. Dan di dalam berbagai pertemuan dengan para korban, Glenn menyapa seluruh korban. Dari korban pelanggaran HAM di tahun 65 sampai dengan di tahun 98, termasuk penculikan aktivis. Glenn adalah sahabat ketika sekolah dengan Ucok Munandar Siahaan, salah seorang korban yang sampai hari ini belum ditemukan dari penghilangan orang secara paksa. Glenn juga sering mengisi acara-acara Kontras, LBH, aksi Kamisan, dan mendukung solidaritas kepada korban pelanggaran HAM seperti Ibu Sumarsih yang kehilangan putranya dalam tragedi Semanggi. Glenn juga peduli pada perlindungan warga minoritas yang kesulitan mendirikan rumah ibadah seperti GKI Yasmin, atau dengan pengalamannya selama mempelajari konflik Ambon, ia banyak sekali menyebarluaskan nilai-nilai luhur, nilai-nilai kemanusiaan bersama Frankie Sahilatua untuk disebarluaskan lewat cara musik. Ia punya kepedulian yang tinggi bukan hanya terhadap permasalahan HAM di tanah air, tetapi juga di tingkat dunia. Tahun lalu, 2-3 tahun lalu, Glenn pernah menginginkan sekali untuk bisa menyanyikan lagu Imagine, lagu John Lennon, untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan. Glenn mengajukan permohonan izin dari Yoko Ono, istri dari John Lennon, yang kebetulan duduk sebagai anggota Board of Trustees dari Amnesty International di Inggris. Nah, meskipun niat itu belum terlaksana, Glenn memimpikan bahwa para musisi menggalang kampanye, solidaritas, termasuk juga dana untuk mendukung pemajuan kemanusiaan. Terlalu banyak yang mungkin saya harus sebutkan. Tentu saja Glenn sebagai manusia tidak lepas dari kelemahan. Ia bukanlah langit yang tak retak. Ada saja yang seringkali berdebat dan mengkritik sikap terjangnya, entah itu dalam pilihan politik atau dalam bidang yang lainnya. Tapi sekali lagi ini adalah kehilangan yang besar untuk Indonesia. Iya, ini dari catatan yang saya miliki terkait dengan perjuangan dari kasus Munir Said Thalib yang sampai sekarang memang belum ada ujungnya begitu ya, Bang Usman ya. Salah satunya juga sempat menciptakan lagu khusus untuk mantan pemimpin Kontras tersebut ya di ulang tahun Bang Munir yang ke-47. Mungkin ada kisah unik di balik hal tersebut atau interaksi apa nih yang paling tidak bisa dilupakan oleh Bang Usman selama melakukan komunikasi atau interaksi dengan sosok almarhum? Pertama, memang Glenn secara pribadi memiliki kepedulian yang tinggi pada
perjuangan Munir. Tetapi yang kedua, keunikan lainnya adalah ia memiliki seorang paman, Raymond J. Latui Hamalu, atau biasanya disebut sebagai Om Ongen, Om yang sangat dekat dengan Glenn, baik secara keluargaan maupun secara hobi musik. Kebetulan Pak Ongen adalah salah satu saksi kunci di dalam pembunuhan Munir. Dan ia sempat bersaksi di dalam persidangan di tahun 2005 dan juga dimintai keterangannya di tahun 2007-2008 kalau tidak salah. Nah, meskipun ia sempat menghadiri persidangan, ia akhirnya meninggal secara mendadak. Glenn sangat terpukul dan suatu hari ia pernah mengungkapkan keresahan yang tinggi, bukan hanya pada urusan hak asasi manusia dalam konteks perlindungan kehidupan beragama atau pembela HAM seperti Munir, tapi juga tahanan-tahanan politik atau yang kami sebut sebagai tahanan nurani. Ia membela Johan Teterisa, seorang tahanan politik Maluku yang dipenjara hanya karena membentangkan benang raja di dalam tarian Cakalele di depan Presiden pada tahun 2010. Berarti banyak sekali ya Bang Usman yang bisa kita teladani dari sosok Glenn yang sudah meninggalkan kita bersama. Terima kasih banyak Bang Usman sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News malam ini. Tetap jaga kesehatan Anda Bang. Terima kasih.